Kamu mau jadi mualaf? Tapi tengok-tengok dulu, jadi mualaf itu kira-kira untungnya apa sih? Boleh lah kalau menguntungkan. Allah itu kan yang menciptakan semua isi dunia ini tanpa Ah, terkecuali. kata Dia tidak siapa? punya Kita ini. buktiin ya. Hah? Kira-kira tanpa Muhammad, Allah dikenal nggak? Allah itu walaupun tanpa Muhammad memang sudah dikenal karena dia pencipta alam semesta. Kalau kamu mengatakan tidak ada Muhammad, Allah itu bisa dikenal. Saya tanya, siapa yang udah beragama Islam sebelum abad ke-7? Semua nabi utusan Allah itu Bang, di semuanya itu dalam beragama sejarah, Islam. Dari manusia pertama kali diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi, semuanya itu Islam, Kak. kita pakai logika karena kamu udah ngomongin sejarah. Siapa Hmm? keturunan Adam yang udah beragama Islam? Semua keturunan Adam itu beragama Islam. Kalau memang semua keturunan Adam itu beragama Islam, kenapa abad 1 nggak ada agama Islam? Kenapa di abad 1 murid Yesus itu nggak ada yang agamanya Islam? Itu kan pada zamannya Yesus, sebenarnya agama Yesus itu aslinya adalah agama Islam. Uclim bernama Indra ini disebut Agatha tidak berlogika karena berkata semua keturunan Adam termasuk Isa atau Yesus beragama Islam. Ulasan ini penting dan menarik. Silakan Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Silakan Mas Indra. Pasti Islam judulnya Kristen. Islam. Islam. Silakan, ada yang mau ditanyakan Mas? Kok Akta mau mualaf judulnya? Oh iya, Agatha mau mualaf. Itu nanya loh. Kamu mau jadi mualaf? Tapi tengok-tengok dulu. Jadi mualaf itu kira-kira untungnya apa sih? Boleh lah kalau menguntungkan. Kalau menguntungkan sih, tergantung dengan keyakinan menguntungkan atau tidak. Tapi Dia punya biasanya jadi keyakinan. mualaf itu untung nggak sih? Iya, makanya tergantung dengan kepribadian masing-masing, Kak. Loh enggak lah. Masa Allah itu enggak menawarkan keuntungan gitu? Biar orang banyak yang nyembah dia gitu. Allah itu kan yang menciptakan semua isi dunia ini tanpa Ah, terkecuali. kata Dia tidak siapa? lah, dia itu tidak butuh dengan hamba-hambanya. Justru hamba-hambanya yang membutuhkan dia. Kan Allah gitu. tidak membutuhkan hambanya. Ya tidaklah. Oke, Ya, kita buktiin ya. hah? Kira-kira tanpa Muhammad, Allah dikenal nggak? Allah itu walaupun tanpa Muhammad memang sudah dikenal karena dia pencipta alam semesta. Sebelum adanya Oke, Nabi Muhammad, Allah itu udah ada. oke. Kalau kamu mengatakan tidak ada Muhammad, Allah itu bisa dikenal. Saya tanya, siapa yang udah beragama Islam sebelum abad ke-7? Kalau dalam sejarah, semua nabi utusan Allah itu Bang, di semuanya itu dalam beragama sejarah, Islam. sekarang gini Bang, kalau kamu ngomongin Hmm. sejarah, sejarah mana yang mengatakan Isa itu agama Islam? Isa Kecuali itu sejarahnya ada Islam toh. Islam. Isa itu utusan sama kelasnya dengan nabi. Utusan, Fokus Kak. dulu tadi kamu mengatakan Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya atau hambanya. Sekarang saya tanya, Allah SWT dengan agama Islamnya itu, siapa yang udah mengenal dia di abad kelima? Gak usah dulu ke Isa, abad 5 siapa yang udah beragama Islam yang udah nyembah Allah? Nggak gini-gini, saya lurusin. Dari manusia pertama kali diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi, semuanya itu Islam, Kak.
Kita pakai logika karena kamu udah ngomongin sejarah. Siapa Hmm. keturunan Adam yang udah beragama Islam? Semua keturunan Adam itu beragama Islam. Kalau memang semua keturunan Adam itu beragama Islam, kenapa abad 1 nggak ada agama Islam? Saya tanya. Kenapa di abad 1 murid Yesus itu nggak ada yang agamanya Islam? Itu kan pada zamannya Yesus. Sebenarnya agama Yesus itu aslinya adalah agama Islam. Di mana dalilnya abad 1 itu Yesus itu beragama Islam? Bang, semua orang yang ngikutin Yesus itu nggak pernah disebut Islam. Kok bisa-bisanya kau bilang Yesus itu beragama Islam? Kami aja nggak ogah dibilang Islam. Jijik. Ya, Jangan kalau kamu ngarang, orang Bang. Jangan ngawur, Enggak, Bang. gini. Kamu orang itu Astagfirullah. sebenarnya salah memaknai. Kitab Taurat aslinya itu adalah Mana lah sama kitab dengan aslinya? Mana? agama Islam. Tunjukkan di sini lah. Janganlah ngomong kosong. Cari aja di Bible. Mana? Cari aja di Kalau kau Yang- bilang cari di enggak. Bible, maka kau harus beragama Kristen. Kalau kau bilang kau Islam, beriman kepada ini, kenapa kau nggak belajar ini? Itu kan logikanya. Sementara yang pegang Bible itu orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam itu pegangnya ini Quran. Bang, jangan ngebodohin dirimu lah, Bang. Kasian loh saya. Kok ngeri kali kau bilang Yesus itu Islam. Jijik pula aku. Saya ngikutin Yesus. Saya aja nggak mau dibilang Islam. Cari di Bible. Ya iya. Karena di sini memang nggak ada apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa di sini. Jadi cacat logika kamu dengan mengatakan tanpa makhluknya, tanpa hambanya, Allah itu bisa memperkenalkan dirinya. Tadi kamu bilang Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Tetapi Allahmu itu cuman ada dikenal di sini. Dan ini semua ada karena Muhammad. Allahmu tidak akan dikenal tanpa Muhammad. Allahmu itu tergantung Muhammad. Muhammad bahkan nggak perlu tergantung sama Allah. Dia itu bisa dikenali. Itu. Jadi kalau kamu mau mengatakan nabi-nabi sebelum Muhammad itu agama Islam, kamu mengatakan saya. Saya aja nggak mau disebut Islam. Saya ngikutin Yesus. Naik kau Agung. Susah ngomong sama ayam panggang. Sini naik kau. Pakai logika ya, pakai akal. Di abad 1 aja nggak ada yang agama Islam. Abad 3 nggak ada yang agama Islam. Abad 5 nggak ada Islam. Abad 6 pun nggak ada Islam. Berani-beraninya kau bilang Yesus Islam. Ku karungi kau. Buktiin dulu. Mana? Faktanya nggak ada. Semua Tadi kau makhluk sendiri bilang. itu. Contohnya ya, Yesus kalau berdoa itu gimana dia? Menadahkan Berarti kalian tangan Kristen nggak? dong. Bukannya masalah Kristen. Kitab Bang. Taurat, kitab Injil itu kan udah diturunkan pada zamannya dulu, kakak. Siapa yang nurunin, Bang? Di mana dalilnya? Di mana Loh. dalilnya? Udah jelas-jelas Di mana dalilnya? kok. Udah jelas-jelas. Masa kakak nggak tahu? ini- Kakak kan pegang ini- Al-Quran, loh, kakak pegang saya Bible. kasih Coba tahu kau kakak ya. buka. Saya Coba kasih kakak tahu kau buka. ya. Ini baru ada di abad keempat gereja yang mengkanonnya. Baru Ya. ada di abad keempat. Berarti itu Abad keempat ini yang mengkanon gereja. Yesus itu nggak bawa berarti kitab. Yesus itu iya memang. Buatan- Yesus itu nggak bawa buat- kitab. nggak bawa kitab. Berarti itu Yesus itu buatan memang nggak bawa para kitab. Aku tanya kau ya Bang. Kalaulah Allah menurunkan Injil kepada Isa, mana kitabnya? Mana Injilnya Isa? Mana Injilnya Ya, Isa? kalau memang nggak ada, memang dulu awalnya kan nggak ada. Waktu Yesus diutus menjadi nabi, itu memang tidak ada yang menulis. Itu kan cuma perkataan bahwa ada yang memberikan petunjuk kepada Nabi Isa untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Dan para muridnya
mencatat. Di Quranmu dikatakan Isa diturunkan Injil kan? Iya, Betul? Mana Injil benar. Injilnya? Mana Injilnya? Loh, kok kakak nggak pegang Injil? Kalau Allah menurunkan Injil, Injil itu barang bang, bukan perkataan. Kalau Allah menurunkan Injil, mana Injil Isa? Loh, kamu aja nggak bisa jawab. Sampai kapan sih dibodoh-bodohin sama ustadzmu, Bang? Sampai kapan kalian ini ditipu kayak gini gobloknya tuh? Parah loh kalian ini. Kamu itu dari tadi ngomong ngaco loh. Kau percaya Isa itu agama Islam, Yesus itu agama Islam? Di mana dalilnya? Abang kenapa sih nggak pakai otak? Dunia ini tahu, Bang. Islam itu baru ada di abad 7. Terus gimana ceritanya? Yesus itu beragama Islam, muridnya aja disebut Kristen, bukan disebut Islam. Kok ngeri kali kalian digoblokinnya kayak gini, Bang? Kalian mau sampai kapan sih jadi orang dungu? Hah? Kok kalian ini gila ya, nggak pakai otak loh kalian? Dikatakan Isa diturunkan Injil, mana Injilnya nggak ada. Terus kalian nebeng sama kitab orang Kristen. Waras nggak sih kalian ini? Tolonglah waras lah. Kalian itu pakai otak kalian. Aku nih stres loh nengok kalian yang kayak gini nih. Luar biasa. Asumsi kosong aja. Narasi kosong. Buktikan kalau Allahmu itu tidak tergantung sama Muhammad. Ternyata kamu nggak bisa membuktikan. Bikin malu loh kalian ini. Saya bukannya emosi ya. Sedih saya nengok kalian yang nggak punya otak. Kapan kalian pakai otak kalian? Terutama kau, Pauji, Rudi goblok. Pakai otakmu. Katanya Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Mana kitabnya? Jangan nebeng sama orang Kristen. Katanya Allah menjaga. Jagalah. Kok kalian nebeng? Nebengnya kitab orang Kristen. Gak tau malu loh kalian ini. Yesus itu dilahirkan nggak? Itu bukan urusanmu. Cari dulu Iya, saya Allahmu kan itu. tanya, Yesus itu dilahirkan enggak? Cari Saya dulu tanya. Allahmu di abad ke-5. Kenapa Allahmu nggak ada di abad ke-5? Saya Itu tanya, adalah siapa yang nyembah Allah di abad ke-5? Allah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa. Itu klaim di abad 7. Itu klaim si Muhammad di abad 7. Kemana Allah menghilang di abad ke-5? Hilang kemana Allah dari abad 1 sampai abad 7? Kemana dia menghilang? Tolong bang, dicari Allahnya bang. Kenapa tidak ada yang bertuhankan Allah SWT? Di abad ke-5, abad ke-6. Tolong dong. Cari Allah. Kenapa ada masa patro? Kemana Allah hilang? Kenapa Allah itu baru ada di abad 7? Kak, Abad saya 5 mau nggak tanya. ada. Jawab dulu pertanyaan gue. Bang, pakai otakmu. Tolong dong, cari Allahnya. Tanya Allahmu dulu itu gua. dilahirkan sama siapa? Allah itu tidak diperanakan. Allah itu Esa, Allah itu satu. Dia tidak bisa Oke. beranak dan tidak pula Oke. diperanakan. Batu bisa beranak nggak? Ya batu nggak bisa Kok beranak. sama sama Allah? Nggak bisa kamu anggap sama dong. Coba Pak, buktikan dulu Allahmu itu tidak tergantung sama hambanya. Coba Pak, kamu pertahankan dulu statementmu bahwa Allahmu itu tidak tergantung hambanya. Coba silakan Pak Indra, buktiin dong.
Allah itu dikenal sebelum ada Muhammad. Tidak tergantung sama Muhammad. Oke, jadi siapa yang memperkenalkan Allah selain dari Muhammad? Malaikat, Nabi Adam, manusia yang pertama kali Oke, diciptakan. sekarang saya tanya, kau kenal Nabi Adam dari siapa? Dari dalam Al-Quran. Quran itu siapa? Juga. Perkataan siapa? Disampaikan kepada siapa? Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Al-Quran udah, itu adalah artinya kau mengenal Adam itu dari Muhammad. Tanpa Muhammad, bisa nggak ada ini, Pak? adalah Oke, mana Ada. Quran tanpa Muhammad? waktu zaman dulu kan belum ditulisin. Loh, kenapa Allah tidak mengutus yang lain, nabi lain? Kenapa hanya Muhammad? Kan banyak nabi yang lain. Nabi Muhammad kan nabi yang terakhir. Siapa Nabi yang bawa yang lain. Quran? Saya tanya, Nabi siapa yang yang bawa lain. Quran? Yang diberi kitab Quran siapa? Ya Nabi Muhammad. Oke, kamu kenal Adam itu di mana? Memang ada di dalam Di Al-Quran. Quran. Kamu kenal Di dalam- Musa ada di di Quran. Quran. Kamu kenal Isa di Quran. Kamu kenal Yunus di Quran. Semua kamu kenal itu dari Quran. Jadi Iya, kamu itu mengenal semuanya itu dari Muhammad. Bahkan sampai Allahmu bisa dikenal itu dari Muhammad. Tanpa Muhammad, Allahmu itu nggak ada. Ya jelas ada lah. Kalau tanpa Muhammad Allah itu ada. Saya tanya, di abad ke-5, siapa yang sudah menyembah Allah dengan agama Islam, dengan kitab Quran? Iya kan kitab Al-Quran kan diturunkan yang terakhir. Ini pakai logika loh, Bukannya- kamu yang nggak pakai ini- logika dari tadi. Gini loh. Sebelum diturunkan kitab Injil itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Dan itu beda-beda untuk Oke, pembawaan. saya tanya, orang yang saya tanya, berikut. kamu kenal Kan gitu. kitab Taurat dari mana? Ya kan udah jelasin. Kamu kenal Taurat, kenal Zabur dari sini. Kalian beriman kepada Allah dan semua iman kalian itu dari satu sumber ini. Quran Iyalah, yang kenapa? dibawa Muhammad. Jadi Memang kamu dan Allahmu, semua nabi-nabi itu siapa yang ngenalin? Muhammad. Allahmu tidak pernah memperkenalkan dirinya selain daripada Muhammad. Kamu kenal Isa itu dari Muhammad. Kamu kenal Ibrahim itu dari Muhammad. Kamu kenal Adam itu dari Muhammad. Semua sumbermu itu cuma satu ini. Tetapi kami bisa mengenal Yesus jauh lebih dari itu. Tanpa Alkitab kami bisa mengenal Yesus. Kenapa? Karena orang Kristen itu sudah ada sebelum ada kitab. Ini logika. Sekarang gini, sebelum Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam, agama itu sudah ada yang membawa. Contoh, kayak agama Zabur tuh. Terus yang kitab Zabur ya. Bentar bang. Saya baru dengar ada agama Jabur bang. Kok jangan bikin bukan, aku tertawa tengah malam dong bang. Agama Jabur bang. Bang gak demam kan bang? Aduh Gini, Tuhan, maksud 400 aku orang di sini gini. ketawa. Agama Jabur. Oh, Bang, kau Enggak, pernah gini. pakai otakmu gak sih bang? Terakhir pakai otak kapan bang? Kita berdasarkan logika dulu dong ngomong. Kalau ngomong itu berdasarkan logika. Berdasarkan logika. Nggak bisa kamu nggak usah mutung-mutung bayangi perkataan saya dong. Aduh bang, kok jangan ngomong logika lah bang. Mau berak aku bang, kok bilang ada agama Jabur bang. Bang, terakhir kali pakai otak kapan sih bang? Tolonglah bang, jangan kau bikin aku ketawa tengah malam di antara para kadrun-kadrun ini bang. Bisa bahaya, nggak bahaya tah. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yesus.
Kok Yesus ya, sedangkan Iya Yesus saja dong, belum suka-suka lahir. saya dong. Itu klaim Loh, Yesus di abad 1. Kamu mengklaim Allah mau menciptakan langit dan bumi ini abad 7 aja aku nggak tersinggung. Loh, saya mengklaim Yesus menciptakan langit dan bumi ini di abad 1, saya lebih tua. Kok kamu bilang aneh? Bang, Allah mau mengklaim dia menciptakan langit dan bumi ini abad 7. It's okay. Kok saya mengklaim Yesus menciptakan langit dan bumi ini di abad 1 kok marah? Harusnya kok hargain dong. Allah mau aja abad 7 baru ngaku dia menciptakan lebih tua Yesus daripada Allahmu, kami nggak biasa aja. Enteng kali kau bilang. Aku justru ketawa kalau kau ngaku Allah mau menciptakan langit dan bumi di abad ke-7. Mau ngakak. Kak. Yesus itu dilahirkan abad berapa sih? 1, kemanusiaannya. Kok kemanusiaannya? Wujudnya Iya. kapan? Wujudnya kapan? Allah itu wujudnya kapan? Abad 7. Lebih Ya kan, muda semuanya. Allahmu daripada Yesus. Saya tanya kamu, Allahmu itu baru ada di abad 7. Tuhan saya udah ada di abad 1. Tua mana? Kok bisa di abad tuh? Jadi bang, secara logika Allahmu baru mengklaim menciptakan langit dan bumi itu di abad 7. Itu pun kau tahu di Quran. Kau kenal Zabur aja dari Quran, dari Muhammad. Kau kenal Taurat aja dari Muhammad. Semua iman kau itu bergantung sama satu orang. Siapa? Muhammad. Kitab Al-Quran itu yang diturunkan di akhir kenabian, yaitu yang membawanya Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir. Yang pertama kitab apa? Kitab Zabur. Mana Zaburnya? Cari aja di sana. Jadi abang mau bilang gini, aku punya mobil. Mana mobilnya? Cari aja. Gitu kan? Itu maumu kan? Bang, dadah bang. Nggak ada otakmu bang. Entah kapan terakhir kali kau pakai otakmu bang. Ada beberapa poin penting dari debat antara Agatha dengan seorang Muslim bernama Indra yang ingin saya paparkan pada saat ini. Yang pertama, saudara kita Indra memberikan pernyataan bahwa Allahnya yang menciptakan segala sesuatu. Kita tahu bersama bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi mereka bernama Muhammad itu muncul pada abad ke-7. Tetapi fakta Alkitab menunjukkan, membuktikan bahwa Allah yang disapa dengan Bapa mencipta segala sesuatu bersama firman dan rohnya. Secara spesifik di dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu mencipta segala sesuatu bersama Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudusnya. Bahkan ketika kita membuka Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Allah yang disebut dengan Elohim dan Roh Allah yang disebut dengan Ruah Elohim serta firman Allah atau Dafar Elohim yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Tentu kalau ada ungkapan Allah di dalam Alkitab itu tidak terkait dengan nama, tetapi terkait dengan sesembahan. Itu sebabnya di dalam
1 Korintus 8 ayat yang ke-6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ditegaskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau yang dimaksud di situ kalau kita merujuk kepada Yohanes 17 ayat 1 sampai 2 sudah dapat dipastikan atau disimpulkan merujuk kepada Bapa. Jadi kalau kita ganti kata Engkau di dalam Yohanes 17 ayat 3, maka akan berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Memang perlu kita soroti dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan dengan sangat jelas, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ini jikalau ditinjau dari perspektif atau dari sudut Alkitab. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tapi Tuhan Allah Adonai Elohim Yahweh yang disapa dengan Bapa, Dialah yang menjadikan langit bumi, laut beserta segala isinya bersama firman dan rohnya. Kemudian yang kedua, semua keturunan Adam termasuk Isa atau Yesus beragama Islam. Saya pikir dalam konteks ini kalau ada yang berpendapat demikian kita hargai dan hormati. Tetapi secara logika, pola pikir yang objektif, rasa-rasanya tidak mungkin atau mustahil. Kenapa? Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai orang Yahudi. Tentu kita tahu secara umum dalam konteks Yahudi, mereka beragama Yahudi. Dan yang paling perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita, seluruh murid-murid Yesus, ada 12 murid, ada 70 murid, ditambah dengan Rasul Paulus, tidak ada satu orang pun yang beragama Islam. Jadi kalau ada klaim dari sejak Adam sampai semua nabi-nabi beragama Islam, saya pikir itu sebuah konklusi, kesimpulan atau klaim yang tidak berdasar secara historis atau sejarah. Tetapi tetap kita hargai kalau ada pendapat demikian dan sangat yakin dengan pendapat itu. Tetapi secara logika berpikir, kelihatannya atau realita kenyataannya tidaklah demikian. Ada argumentasi yang dibangun oleh saudara kita Muslim bernama Indra ini. Buktinya kalau berdoa Yesus itu sujud. Saya mau kasih tahu dalam konteks tradisi Yahudi yang dilestarikan oleh gereja Ortodoks, mereka juga ada sujud di dalam berdoa. Jadi jangan langsung mengambil konklusi kesimpulan kalau bersujud ya itu sudah pasti seagama dengan saudara kita Muslim bernama Indra ini. Tunggu dulu, jangan terlalu tergesa-gesa, bahkan terlalu mudah untuk membuat kesimpulan demikian, karena realita kenyataannya gereja-gereja sudah terlebih dahulu ada dibanding dengan agama dari saudara kita Indra ini. Terus yang terakhir perlu kita perhatikan, dalam perspektif Alkitab tidak ada yang namanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, dan Injil diturunkan kepada Isa. Tidak ada demikian. Yang benar adalah pewahyuan atau penyataan Allah yang dinyatakan kepada nabi-nabinya, bahkan kepada rasul-rasulnya, itulah yang dituliskan lewat tuntunan pimpinan pengilhaman Roh Kudus.
Secara khusus kita soroti, kalau ada klaim atau konklusi kesimpulan yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu menerima kitab yang namanya Injil diturunkan oleh Allah kepadanya, itu nonsens dan tidak sesuai dengan keyakinan kepercayaan orang-orang Kristen. Karena Injil yang dimiliki dan dibaca, diyakini menjadi pedoman iman bagi orang-orang Kristen, itu tidak diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Kenapa demikian? Oleh karena dalam perspektif keimanan Kristen, Yesuslah Injil yang sejati itu. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil, Evangelium, kabar baik, kabar yang menggembirakan, itu tidak terkait dengan Injil yang diterima oleh Isa atau Yesus dalam konteks Alkitab. Injil itu berbicara tentang Yesus yang diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia, yang lahir di kandang domba di sebuah palungan di Bethlehem, yang berada di dunia ini selama 33,5 tahun dengan pelayanan 3,5 tahun, yang mati di kayu salib, yang dikuburkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan yang menampakkan diri 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya. Jadi Injil itu bukan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bukan begitu konsepnya. Injil itu adalah berita tentang Yesus Kristus pribadinya, kuasa dan karyanya. Kalau begitu Alkitab sebagai apa? Alkitab itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Di perjanjian lama dinubuatkan kedatangannya, di perjanjian baru kedatangan Kristus menggenapi setiap nubuatan yang disampaikan para nabi tentang dirinya.